Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang dapat mengakibatkan kerusakan serius dan bahkan kehilangan nyawa. Fenomena ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia mengingat negara ini terletak di zona cincin api Pasifik yang rentan terhadap aktivitas tektonik. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Eurasia. Kegiatan tektonik di zona ini menyebabkan gempa bumi yang sering terjadi di seluruh kepulauan Indonesia, termasuk gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Selengkapnya pemirsa, kita akan bahas bersama dalam rangkaian gempa guncang Indonesia. Ada apa? Ya, kita lihat dan juga akan bahas. Dan yang pertama ini ada gempa bumi di Bengkulu. Ini gempa bumi yang terjadi di wilayah, ada beberapa begitu ya, ada yang terjadi di wilayah Tuban dan Bawah Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024. Tercatat ada dua guncangan besar, yakni gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 dan juga disusul gempa kedua yang lebih besar, yakni magnitudo 6,5, dan juga gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun gempa guncangan ketiga dirasakan sampai ke Banjarmasin dan juga Balikpapan. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun mengaku kaget dengan rentetan gempa tersebut. Daryono mengatakan dua gempa tersebut sebagai kejadian luar biasa dan hal ini lantaran gempa terjadi di kawasan dengan kondisi sesar yang belum terpetakan oleh BMKG. Lain halnya dengan gempa-gempa yang terjadi di sesar Cimandiri atau Lembang, sementara itu merujuk data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dampak gempa menimbulkan 2 orang korban luka-luka dan mengakibatkan sekitar 2.393 bangunan serta rumah rusak, serta menyebabkan sekitar 9.648 orang korban harus mengungsi. Nah, sehari berikutnya, tepat pada Sabtu 23 Maret 2024, ini terjadi gempa tektonik pemirsa yang berkekuatan magnitudo 5,6 yang menghantam wilayah pantai barat daya Kota Mana atau Bengkulu. Nah, Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resmi BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa berpusat di laut pada jarak 37 km arah barat daya Kota Mana Bengkulu pada kedalaman 60 km. Daryono menjelaskan dengan memperhatikan atau melihat lokasi epicenter dan juga kedalaman hiposentrumnya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi yang dangkal ya pemirsa akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Nah, lalu kita lihat lagi pemirsa di slide selanjutnya begitu ya. Ini ada gempa bumi yang berlangsung pada 24 Maret 2024 di mana Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika kembali mencatat adanya gempa bumi yang terjadi di Tenggara Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur. Nah, usai dilakukan pendalaman berdasarkan data dari BMKG, gempa bumi di NTT ini diketahui berkekuatan magnitudo 5,8 yang berada di laut pada jarak 128 km tenggara Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur di kedalaman 41 km dan juga tidak berpotensi tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter. Hasilnya BMKG menyimpulkan bahwa gempa bumi ini berjenis dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif dasar laut dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik atau oblique thrust fault. Dan masih di hari yang sama pemirsa, ini masih terjadi gempa juga ya di Minggu 24 Maret 2024. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,8 ini mengguncang wilayah Kerom, Papua. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa tersebut berpusat di barat dan berada pada kedalaman 63 km dengan pusat gempa tepatnya di sekitar 275 Tenggara Kerom, Papua. Nah, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan juga kedalaman hiposentrumnya, gempa Kerom ini merupakan jenis gempa menengah akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan mendatar turun atau oblik normal. BMKG menyatakan dari hasil permodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami ya pemirsa. Nah, sebelum
Kejadian-kejadian tadi ya gempa yang sudah disebutkan ini rangkaian gempa bumi terjadi pada 22 hingga 24 Maret di tahun 2024. Gempa bumi ini di Indonesia sudah sering kali terjadi ya. Dan salah satu yang paling besar yang pernah tercatat sepanjang sejarah yakni gempa Aceh yang terjadi di akhir Desember 2004. Sebuah gempa dahsyat yang melanda Aceh dengan kekuatan 9,3 pada skala Richter dan menyebabkan serangkaian tsunami dahsyat di sepanjang daratan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan kalau kita lihat nih Aceh ini kan merupakan daerah yang terkena dampak paling parah ya selain Sri Lanka, Thailand dan juga India. Saat itu banyak korban jiwa dalam bencana dan juga dilaporkan sampai menyentuh pada angka 170.000 jiwa. Dan kita lihat di layar ya 5 kejadian gempa bumi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kita lihat ada di Sumatera pada tahun 2005 ini gempanya 8,6 skala Richter. Lalu kita lihat di Maluku tahun 2023 ini 7,9 skala Richter. Lalu di Padang di tahun 2009 ada di 7,6 skala Richter. Lalu di Palu Donggala pada tahun 2018 ada di 7,4 skala Richter. Ya itu dia tadi pemirsa rangkaian gempa bumi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dan juga sejumlah gempa bumi yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang berada pada wilayah cincin api, kita sebagai masyarakat seharusnya lebih bisa aware lagi, lebih bisa waspada, berhati-hati atas potensi bencana alam yang mungkin bisa saja terjadi ya di sekitar kita. BMKG pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ketika terjadi bencana alam termasuk gempa bumi. Masyarakat juga diimbau agar bisa menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa juga dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda ini cukup tahan gempa atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah.